terjadinya kejahatan jalanan itu tanpa kita sadari, kadang memang kita yang menyebabkan, kita yang salah gitu. Kembali lagi di channel Vitality, Fighting and Mentality bersama saya Rendra Brewok dan Mas Panji Gondrong. Halo. Hari ini kita akan memberikan sesuatu edukasi. Wadah, edukasi terus lah ya, memang mau mengedukasi ya. Jadi apa edukasinya? Yang 3 episode kemarin itu kan gimana caranya kita itu melawan atau mempertahankan diri ketika kita terjebak kejahatan jalanan. Nah, kali ini di episode 4 itu kita akan memberikan edukasi gimana caranya kita itu terhindar dari kejahatan jalanan. Apa yang harus kita lakukan, seharusnya bagaimana kita bersikap dan lain-lain. Langsung aja simak video lengkapnya sampai akhir. Let's go. Edukasi buat kalian anak-anak muda. Karena mungkin aku dan Pak Brewok itu juga pernah muda dulu. Karakternya kita itu dulu arogan, naik motor ugal-ugalan, sombong lah, wah, terlalu angkuh mungkin. Kita mau ngasih edukasi untuk kalian biar kalian itu tidak memancing keributan. Karena mungkin orang-orang sekarang itu gampang tersulut emosi. Caranya kalian untuk menanganinya sebelum terjadi seperti apa. Nah, karena mungkin dulu aku dan Pak Rendra itu juga pernah mengalami segala macam bentrokan di jalan. Nggak cuman mereka yang salah, tapi mungkin kita juga salah tapi kita nggak nyadar. Tonton videonya biar kalian itu tahu, mungkin aku yang salah. Masih muda itu kadang nggak mau mengakui kalau dirinya itu salah. Jadi tonton videonya sampai selesai buat kalian jaga-jaga juga di jalan agar tidak terjadi kejahatan jalanan atau terjadi keributan di jalan sama orang lain. Oke? Yang pertama, dari karakter kita berjalan. Jadi kalau karakter kita berjalan itu sebisa mungkin jangan terlalu letoy. Maksudnya terlalu letoy itu terus kalian minder kayak gini, nanti malah bisa dibully. Cuman juga jangan kayak McGregor. Kalau kalian mau jalan di tempat yang ramai, jangan kayak McGregor. Jangan gini. Kan banyak, mesti pernah kalian lihat orang kalau jalan gini. Nah, mesti pernah lihat tuh. Nah, itu padahal diantem orang peng gitu nangis dia. Nah, jangan, kalau jalan jangan seperti itu. Jalan biasa aja. Apalagi tempatnya ramai, jalan biasa. Tetap tegap, jangan gini nanti dibully. Tetap tegap, tapi jalannya biasa. Seperti itu. Karena kalau kalian nanti jalan yang terlalu ketakutan seperti ini, nanti malah kamu bisa dibully, bisa dicopet, bisa dimintain duit, di-mail kalau orang Jogja bilang. Cuman juga jangan kayak McGregor jalannya. Kamu nyenggol orang nanti kamu malah dibet langsung. Nah, itu juga salah satu pemicu terjadi kejahatan jalanan. Nah, pentingnya sopan santun di manapun ya. Apalagi kalian kalau lewat di jalan, apalagi di kampungnya orang, ada orang tua di pinggir jalan atau anak-anak kampung di situ ya, walaupun kamu bukan orang kampung situ, kalau lewat itu ya permisi mas, derek langkung mas. Nah, itu bagus. Kamu bakal dikasih respect malahan sama orang tua situ, sama anak-anak muda itu siapa toh? Kok bukan orang sini tapi sopan santunnya bagus. Kamu dikasih respect, apalagi kamu punya pacar di situ. Wah, kamu gampang lagi deket sama anak kampung situ, kamu malah jadi di welcome sama orang kampung situ ya kan. Nah, itu pentingnya etika di kehidupan sosial kalian, apalagi anak-anak muda sekarang itu etikanya kurang menurutku. Ada orang tua baru duduk di pinggir jalan langsung wes naik motor jalan, gak lihat kanan kiri ya kan. Hampir di seluruh Indonesia lah, kalau ada orang yang namanya ada orang apalagi lebih tua baru duduk di bawah, permisi pak, mas, mbak, nah, itu kamu lebih bagus, kamu lebih sopan, itu pasti banyak orang yang respect sama kamu.
hal yang berikutnya perlu diperhatikan itu sebenarnya apa yang kita pakai, baju apa yang kita pakai, jaket apa yang kita pakai. Seperti yang dipakai sama Mas Panji, ini kan pakai hoodie nih ya, hoodie. Ini hoodie atau jaket atau style yang digunakan Mas Panji ini celana, hoodie, ini aman untuk kalian supaya terhindar dari kejahatan jalanan. Kok bisa bang? Nah bisa. Sekarang misalkan dia pakai hoodie, ini ada brand nggak masalah ya. Kalau di sini ada tulisan atau nama geng, nah, itu bahaya. Kalau dia geng A pakai jaket itu ketemu geng B, ternyata mereka ada dendam, bentrokan, bisa kena masalah. Ya, jadi gunakan pakaian itu yang netral seperti ini. Polos ya, kalau ada motifnya motif brandnya aja, jadi nggak usah nama geng. Terus kalau anak sekolahan mungkin nama geng sekolah atau nama sekolahan. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau bang itu kan kita loyal sama komunitas kita loyal. Ya nggak apa-apa. Cuman kan ada risikonya. Kita di sini menjelaskan yang non resiko. Kalau kalian memang ikut suatu organisasi dan organisasi itu punya masalah sama organisasi yang lain, tapi kamu tetap mau loyal, silahkan, bagus, itu nggak apa-apa, bagus. Cuman resikonya ya ada, ditanggung sendiri nanti, seperti itu. Tuh ya, jadi dari pakaian itu harus netral seperti ini. Terus kalau mau naik motor dimana-mana ketemu siapa-siapa juga Mas Panji aman dengan etika dia, dengan baju dia. Sekarang gini aja deh, Mas Panji stylenya seperti ini sama aku stylenya seperti ini, penuh tato, lewat kampung orang. Mas Panji seperti ini dengan etika sopan santun yang bagus, dan aku yang seperti ini pasti mereka lebih menghargai atau menghormati Mas Panji, karena aku kan kayak gini, bajuku nggak ada sopan-sopannya sama sekali nih. Aku lewat kampung orang, banyak orang rame, aku kayak gini terus etika aku jelek ya. Udah tatonan, nggak punya etika, wah tambah parah. Sebenarnya bukan masalah di tatonya, cuman masalah di etikanya. Sebenarnya kalau kalian untuk orang bertato tapi ya nggak pakai singlet kayak gini, kalau mau kemana-mana pakai baju yang biasa kelihatan tato, tetap sopan, di mana-mana tetap bakal dihargai, dihormati. Jadi bukan masalah tatonya tapi etikanya. Kalau masalah baju, pakailah baju yang netral-netral aja, nggak usah ada nama geng, nama partai, nama supporter, nama sekolah, organisasi dan lain-lainnya. Takutnya ketika kalian pakai itu dan ada orang yang nggak suka sama organisasi kalian, nggak sukanya sama organisasinya, sama kalian sebenarnya nggak ada masalah. Cuman karena kalian pakai, nanti misalnya pernak-pernik ada logo-logonya atau nama gengnya, nama organisasinya, nggak tahu itu kamu atau siapa, karena ada itunya terus diserang, ada kemungkinan terjadi karena sudah banyak. Itu aja tadi jaket. Temanku dulu plat nomor, padahal itu cuma plat nomor. Temanku pakai plat nomor yang tidak seharusnya ada di kota ini gitu. Dia pakai plat nomor lain ada di kota ini, padahal ya dia cuma gojek. Dia itu cuma ojek online gitu loh, ojek online, nggak ikut organisasi, nggak ikut apa-apa, karena dia pakai plat nomor yang beda aja dikampak punggungnya. Apalagi yang terang-terangan pakai nama organisasi atau nama suatu kelompok tertentu. Makanya kalau aku disuruh menyarankan ya pakailah yang netral-netral seperti Mas Panji ini aja, nggak ada logonya, seperti itu. Nah tadi kan sudah penampilan kalian harus netral, nggak cuma penampilan tapi motor juga harus netral, bersih, nggak ada stiker, bersih ya, netral ya, ada stikernya. Jadi mau kemana-mana itu aman, lebih aman daripada ada stiker-stiker nama-nama nggak jelas atau apalah. Aman. Helm itu kadang kalau anak-anak muda itu dipasangin stiker banyak banget, entah itu stiker apa aku juga nggak tahu. Mending dinetralin aja, nggak ada stikernya kan mas bagus. Nah kalau ada stikernya, apalagi stiker nama sekolah atau geng sekolah atau apalah itu kan lebih bisa membuat kalian terancam bahaya. Entah itu geng lain, sekolah lain, atau pihak lain yang ada masalah dengan sekolahmu mungkin, atau geng, organisasi yang lain kan kita juga nggak tahu, kamu juga nggak tahu, pasti kamu ikut-ikutan, kamu asal pasang stiker di motor, di helm,
tiba-tiba kamu dicegat sama yang bermasalah sama itu tadi, ya udah terjadilah bentrok, terjadilah kalian bisa terluka karena itu lebih parah lagi, bisa masuk rumah sakit. Banyak banget kejadian soalnya. Pasti ada berita-berita tentang kejahatan jalanan, itu pasti ada. Entah itu klite, entah itu tawuran antar sekolah, antar geng, antar organisasi, apalah pasti ada. Jangan sampai kayak gitu ya. Tadi yang dijelasin sama Mas Panji, stiker sama kayak yang tak jelasin masalah outfit tadi ya. Pakailah baju jaket yang netral, jangan yang ada geng-gengnya, ada embel-embel geng, organisasi dan lain-lain. Motor pun kayak gitu, motor helm jangan ditempel-tempelin stiker, nanti mengundang bahaya itu. Terus lampu belakang nih, lampu belakang tuh pakai yang normal-normal standar aja, dan pakai yang klap gitu. Nanti kalau belakangmu itu lagi banyak masalah, lampu belakangmu klap kena matanya dia jadi nyerempet orang, wah itu orang mesti kesel banget, datengin kamu, bisa dipres kamu tuh. Terus knalpot juga jangan dibuat brong. Kalau orang Jawa bilang belombongan, orang Jogja bilang knalpotnya jangan belombongan, jangan dibikin brong. Kalau motormu itu cuma motor-motor biasa kayak gini, kalau motormu memang dia itu harusnya knalpotnya pakai knalpot racing, knalpot brong dari pabrikannya, nggak apa-apa. Kayak Harley Davidson, motormu cuma kayak motor kayak gini, motor standar gini, pakai knalpot yang biasa aja. Karena pernah juga ada kejadian, waktu itu aku lagi di Alfamart, terus agak macet, memang jalanan agak macet karena ada kecelakaan. Itu ada anak sekolah itu pakai varionya itu pakai knalpot brong atau knalpot belombongan tadi. Dia lewat di macet, mungkin dia itu nggak tahu ngepil atau mabuk, nah, dia emosi kayaknya, ada macet, wah dia geber-geber, wah, nah, itu habis itu sama yang ada di kemacetan itu. Udah tahu macet karena di sana ada kecelakaan bis atau truk gitu, nggak tahu, malah anak SMA-nya itu geber-geber motornya karena dia pengen cepet-cepet lewat, nah malah diketaki kepalanya sama banyak orang loh. Makanya kayak gitu ya, salah satunya motor, knalpot, stiker, dan juga etika. Udah knalpotnya brong nggak punya etika, di jalan malah geber-geber, ya selesai kamu. Jadi seperti itu, kadang memang terjadinya kejahatan jalanan itu tanpa kita sadari, kadang memang kita yang menyebabkan, kita yang salah, kita yang bikin salah, atau kita yang memicu. Seperti kita pakai baju-baju yang ada embel-embel organisasi atau geng, motornya pakai knalpot brong, ada stikernya, terus karena etika kita yang kurang baik dan lain-lain. Sebenarnya juga selain kita mempelajari hal-hal ketika kita terjebak kejahatan jalanan, kita harus gini, set. Sebisa mungkin jangan sampai terjebak dulu. Nah, biar nggak terjebak ketika di jalan, yaitu tadi tips-tips dari kita berdua supaya kalian itu tetap aman ketika berada di luar rumah. Itu tadi beberapa tips dari kita berdua supaya kalian itu terhindar dari kejahatan jalanan dengan mengantisipasi apa yang kita bawa, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita lakukan ketika kita berada di jalan. Save video ini kalau bermanfaat buat kalian, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya informasinya meluas. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tahu update konten kita. Sampai sini dulu, sampai jumpa di konten kita yang lain. Ciao.